Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Segung Rekandileswari dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil resensi buku yang telah saya baca. Buku kali ini berjudul Biru Langit yang ditulis oleh Renita Nozaria. Buku ini diterbitkan oleh PT Buku Kreatif Cipta yang merupakan cetakan pertama yang rilis pada November 2020. Buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 252 halaman. Novel remaja berjudul Biru Langit ini menceritakan berbagai kisah anak-anak muda dalam sebuah hubungan beragam rasa yang tidak luput dari kata baper dan sebuah kata lainnya, cinta. Buku ini membuat kita sebagai pembaca berpikir bahwa ini lebih pantas di sini, itu lebih cocok di situ, itu tidak seharusnya begini, dan pada akhirnya akan bertanya-tanya, apakah perasaan akan mengalahkan akal atau malah sebaliknya? Banyak mengandung tawa, namun tak luput juga dari rasa sakit yang disalurkan melalui setiap peristiwa yang dialami sekumpulan remaja penghuni kompleks Biru Langit. Kisah ini menceritakan peliknya makna cinta dan suatu hubungan, entah itu berkaitan dengan keluarga, sahabat, bahkan dengan orang yang dicintai. Berawal dari keresahan ibu-ibu kompleks Biru Langit yang mempermasalahkan bagaimana para anak laki-laki mereka yang akan memasuki jenjang perkuliahan akan tinggal. Dengan melakukan perundingan kecil-kecilan antar para orang tua, akhirnya terbentuklah perkumpulan remaja dengan anggota awal yaitu Echan, Nana, dan Jenu. Disusul dengan Lele dan Jiran 2 tahun kemudian dalam satu naungan rumah berkedok kontrakan yang khusus dinamakan oleh Echan kontrakan Putih Bodas. Seperti anak muda pada umumnya yang sedang gigih mencari cinta sejati, pada awalnya mereka memiliki pasangan sendiri-sendiri, seperti Echan dengan Somi, Nana dengan Nancy, dan Jeno dengan Hara. Banyak orang berkata, masa-masa PDKT adalah masa yang paling manis dalam hubungan antar dua anak manusia. Ibarat es serut berbalut sirup, pada awalnya masih penuh warna, tetapi makin lama dihisap, warna dan manisnya pasti akan berkurang, sampai betul-betul hilang dan menyisakan es dingin yang hambar. Setelahnya pasti akan dibuang. Pada awalnya semua berjalan seperti biasa, sampai semuanya berubah ketika gadis bernama Raina datang ke kehidupan mereka. Raina kembali ke Jakarta setelah memutuskan untuk berkuliah di Surabaya. Gadis ini berteman dengan Nana dan Hilal yang merupakan teman satu bimbel saat masa SMA dulu. Kembalinya Raina sebenarnya bertujuan untuk menghindari Tanjung yang merupakan kakak tingkatnya di kampus, sekaligus orang yang menaruh perasaan padanya. Tetapi ia tidak tertarik dengan Tanjung. Kedatangan Raina yang menjadikannya sering berkunjung ke kontrakan Putih Bodas cukup membuat banyak hati resah dan kehilangan arah. Nana dan Hilal yang diam-diam masih menyisakan tempat di hati mereka untuk Raina dibuat kaget dan terombang-ambing perasaannya. Namun sebaliknya, justru Raina tertarik kepada Echan yang notabene-nya sudah milik Somi. Banyak salah paham yang terjadi akibat kedekatan Raina dengan Nana dan Echan. Konflik dimulai saat Nana menyadari bahwa sebenarnya ia masih memiliki rasa kepada Raina. Nana jujur akan hal tersebut, dan Nancy memutuskan untuk break terlebih dahulu dalam hubungan ini, agar Nana sadar akan perasaan sebenarnya. Namun, pada suatu waktu saat Nancy ingin menemui Nana, ia melihat Nana sedang bersandar di bahu Raina yang menyebabkan salah paham dan muncullah pertengkaran yang berujung dengan perpisahan. Sebagai sesama wanita, Somi sebenarnya tahu bahwa Raina menaruh perasaan pada Echan. Namun Echan selalu menganggap ia dan Raina tidak lebih dari sekedar teman. Berkebalikan dengan Raina. Raina jadi sangat sering mengunjungi kontrakan dengan dalih bosan dan ingin mengunjungi kucing peliharaan dalam kontrakan tersebut. Perdebatan kecil sering terjadi karena Somi tidak menyukai sikap Raina yang terlalu menempel. Semuanya pecah saat Somi akan pergi ke kampung halaman omanya di Kanada karena candaan Somi yang terkesan menyindir kedatangan Raina ke kontrakan yang tidak diterima oleh Echan, berujung dengan mereka yang mengalami perang dingin dalam kondisi berhubungan jarak jauh. Kabar perkelahian sepasang kekasih ini sampai kepada Raina melalui pesan di Instagram oleh Nancy yang merupakan kawan baik dari Somi. Raina merasa patah hati dan juga bersalah di waktu yang sama. Setelah apa yang terjadi, Raina perlahan membuka hatinya untuk Tanjung dan berusaha mengurangi interaksinya dengan Echan. Sedangkan Echan yang masih belum berkomunikasi dengan Somi tidak tahu bahwa Somi kembali ke Jakarta sendiri dengan niatan bertemu dengan Echan. Tahu fakta tersebut dari adiknya, Lele, Echan segera mendatangi rumah Somi. Namun, saat sampai, ia melihat Somi dengan lelaki lain, dan itu menimbulkan kesalahpahaman yang memicu kemarahan Echan. Lagi-lagi, perihal Raina disangkut pautkan dalam perdebatan mereka. Hari itu diakhiri dengan Echan yang menyatakan hubungan mereka telah usai,
Dan di lain situasi, Raina yang memutuskan untuk bersama Tanjung pun kembali ke Surabaya. Kelebihan yang terdapat di dalam buku Biru Langit ini adalah penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang terkesan gaul, pembaca, terutama pembaca remaja, akan tertarik membacanya karena tidak terkesan membosankan. Layout penulisan dalam novel ini juga terkesan unik karena mencantumkan beberapa bentuk chat atau pesan, dan juga menampilkan lukisan di setiap pergantian babnya. Cerita ini didominasi dengan kehidupan percintaan remaja, juga kesehariannya bersama sahabat-sahabat yang membuat buku ini asyik dibaca karena terdapat banyak selipan humor dan adegan yang membuat jantung berdebar akibat keromantisannya. Namun, terdapat beberapa penggunaan bahasa daerah yang tidak dicantumkan terjemahannya, sehingga kemungkinan sulit dimengerti bagi sebagian orang. Di tangan Renita Nozaria, segala kejadian dalam buku Biru Langit dikemas dengan alur yang menggetarkan hati pembaca, pun membawa senyum geli akibat tingkah laku para tokohnya. Oleh karena itu, buku ini dapat dibaca oleh segala kalangan, terutama remaja yang pada umumnya sedang ada pada fase ini, dan dapat memetik pelajaran dari semua peristiwa yang dialami oleh penghuni kompleks Biru Langit dalam kisah ini. Baik, sekian ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai buku berjudul Biru Langit kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan di dalam kata atau kalimat yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri, terima kasih. Om Santi 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 Om.